kemudian juga nasib kuhab kita itu, juga masalah narkotika di lapas, kemudian peradilan anak seperti yang disampaikan juga oleh saudara ketua, demikian juga bagaimana nasib hubungan Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN di dalam upaya mengatasi dan memberantas narkoba di dalam lapas. Kemudian juga masalah overkapasitas di sini, di dalam, dan yang lain-lain. Karenanya apabila diperkenankan, saya coba mulai dengan yang paling banyak dipertanyakan. Walaupun saya berterima kasih juga kepada beberapa anggota yang menganggap bahwa masalah kopi ini tidaklah perlu terlalu diangkat dan dipersoalkan, apa yang saya dengar dari Pak Martin dan juga yang terakhir tadi Pak Hartono. Namun demi kejelasan permasalahannya, saya memang sudah mencoba mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa menjawab masalah ini sebaik mungkin ya, dan sejelas mungkin. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa masalah gerasi yang diberikan kepada Kordi ini bukanlah penghapusan hukuman, melainkan semata-mata pengurangan hukuman. Jadi kalau yang banyak terjadi informasi yang bergulir itu seakan-akan Kordi itu akan segera menikmati kebebasan, tidaklah persis seperti itu. Kemudian saya mencoba menelusuri sejarah pemberian gerasi terhadap narapidana narkoba, dan ternyata apa yang menjadi yang diangkat ya, oleh beberapa pihak, terutama sekali mereka yang sangat keberatan dengan gerasi ini, beberapa kali mengungkapkan bahwa inilah satu-satunya narapidana narkoba yang pernah diberi gerasi. Jadi saya katakan SBY lah presiden kita satu-satunya yang pernah memberikan gerasi terhadap narapidana narkoba. Jadi berdasarkan sejarah dan catatan, tanpa ingin saya harus menyebutkan di era presiden mana, karena saya tidak menganggap ini sesuatu yang aib, memberikan remisi atau gerasi kepada narapidana. Bukan, menurut saya, karena itu bukan sesuatu yang aib ya. Saya hanya ingin mengatakan ini untuk kita ketahui bahwa beberapa presiden kita di waktu lalu juga telah melakukan ini. Tetapi saya tidak usah ungkapkan di nama presiden siapa, karena seperti saya katakan, walaupun itu bukan sesuatu yang aib, ini sekarang ini sudah dicoba dikesankan bahwa pemberian gerasi kepada narapidana narkoba itu adalah sesuatu yang seakan-akan dalam tanda kutip itu aib. Kalau yang saya tahu, SBY hanya satu-satunya yang kalau gerasi yang diberikan itu untuk warga negara Australia, satu-satunya adalah Cosby, kemudian ada seorang warga negara Jerman juga. Jadi persisnya dua, tetapi yang administrasinya sudah memang rampung wujudnya, kepres gerasinya ada, itu hanya tadi Kordi. Sementara berdasarkan telusuran yang kami lakukan di waktu-waktu lalu itu, di samping pemberian gerasi kepada warga negara Indonesia juga kepada warga negara asing itu, ada sampai dengan SBY itu adalah Kordi
Jadi ada 7 narapidana yang terkait narkoba yang telah menikmati gerasi sebelumnya. Kalau sekiranya saudara pimpinan ingin mengetahui lebih detail, saya mohon kita di ruangan, kalau bisa di ruangan tertutup, saya bisa perlihatkan hal ini. Karena kembali seperti saya katakan, saya tidak ingin hal ini kemudian diekspos, dihubungkan dengan mantan-mantan presiden yang menurut saya ini sama sekali bukanlah suatu pelanggaran kewenangan, bukan sesuatu yang aib. Itu adalah betul-betul kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada presiden manapun juga. Tetapi karena sudah terlanjur muncul persepsi yang seperti sekarang ini, alangkah baiknya kalau saudara pimpinan setuju dan anggota setuju dan ingin tahu ya, di era kapan dan siapa, berapa banyak orang, sebaiknya kita lakukan di ruangan tertutup. Terus pimpinan. Ya, sedikit Pak Menteri. Jadi bukan kita mempersoalkan tentang pemberian gerasi di era-era sebelumnya dalam kita ini. Saya tadi katakan bahwa ini adalah hak yang diberikan oleh konstitusi kita kepada akan saya selesaikan sedikit lagi. Dan satu hal lagi yang mungkin bisa menjadi catatan adalah manakala di waktu-waktu lalu, ya sebagaimana biasanya pertimbangan Ketua Mahkamah Agung itulah yang dominan sampai saat ini. Ada beberapa dari yang gerasi yang jelas-jelas ditolak oleh Mahkamah Agung, ya. Berbeda dengan Kordi yang memang Mahkamah Agung yang memberikan pendapat pengurangan di waktu lalu ditolak, tetapi justru Presiden dengan kewenangannya, dengan hak regulatif dimilikinya justru mengabulkan itu ada beberapa. Tetapi kembali ingin saya katakan itu baiklah kita nanti buka secara khusus ya di dalam pertemuan apabila diperkenankan oleh saudara ketua. Terkait Pak Ketua, saya saya yang sebentar saja. Pak Maaf, saya belum izinkan. Oh, ya, Pak, jadi masalah apa? Ini yang barusan disampaikan oleh Pak Menteri Tentang? ya periode-periode sebelumnya tadi. Masalah gerasi juga. Oh, baik, silakan. Masih ada sambungan Pak Ketua. Jadi aman, tidak menyimpang. Pak Menteri yang saya hormati, saya kira kalau ingin menyetir pendapat Pak Menteri juga bahwa bukan hal yang tabu, tidak tabu juga Pak Menteri untuk menyampaikan. Betul, jujur, saya hanya mengetahui. baik, saya kira mengukur. Silakan Pak Menteri. Tadi begini Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Menteri tadi menawarkan ada yang ingin disampaikan, tapi beliau ingin tertutup. Kalau memang setuju, kita bisa lakukan itu secara tertutup. Kalau tidak ya terbuka. Tadi Pak Dhani mengatakan sepertinya tidak tabu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, pertanyaan kami, apakah kita merespon tawaran dari Pak Menteri terkait dengan kasus yang ditanyakan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 atau seperti apa? Silakan. Ya, Sebetulnya di sini usulan saya tertutup bukan karena rahasianya, bukan. Seperti saya jelaskan tadi, pemberian gerasi seorang Syamil saja telah kemudian dinilai seperti yang kita dengarkan wacana yang berkembang di masyarakat. Saya tidak ingin ya kebijakan pemberian gerasi yang telah diberikan oleh juga presiden-presiden sebelumnya kemudian dinilai juga dengan cara yang seperti apa yang kita alami sekarang ini. Kenapa? Sebetulnya kalau apa yang disampaikan Pak Trimedia tadi seakan-akan ada perbedaan di dalam semangat dulu dan sekarang. Sebenarnya tidaklah persis seperti itu.
Eksistensi BNN itu sudah ada 20 tahun di Indonesia, BNN. Ya. Dan kasus-kasus di mana pemberian gerasi itu diberikan, itu adalah di dalam kurun waktu di mana pada saat BNN juga sudah eksis. Dan kalau melihat jumlah hukumannya juga itu tidak kecil. Di sini kita melihat ada yang dipidana 18 tahun. Hanya 2 tahun kurang dari Syabel. Ada yang dipidana 17 tahun. Ya. Ada yang dipidana memang 8 tahun. Ada yang 10 tahun. Ya. Walaupun ada juga yang 6 tahun. Dan bahkan ada juga yang dipidana 20 tahun. Jadi daripada ukuran pemidanaan ini saja kita melihat bahwa semangat anti narkoba yang tercermin di dalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman kepada terpidana narkoba 21 tahun yang lalu umpamanya, itu tidak berkurang semangatnya itu. Tidak berkurang semangat. Ada yang 20 tahun yang lalu, ada belasan tahun yang lalu. Jadi saya ingin sampaikan kepada Pak Trimedia bahwa semangat pemberantasan narkoba itu bukannya sekarang lebih, tapi saya kira memang konsisten dari dulu. Demikian juga halnya hak daripada presiden di dalam memberikan gerasi itu juga sesuai dengan undang-undang dasar itu tidak pernah berubah atau mengikuti tren daripada naik turunnya semangat itu sendiri. Ini mungkin yang ingin saya jelaskan. Jadi tujuan saya untuk membuka hal ini tidak secara dengan di tempat tertutup itu bukannya karena ini rahasia. Saya tidak ingin presiden-presiden pendahulu kita itu juga kemudian mendapat penilaian negatif daripada pihak-pihak yang akan menilai. Ya. Dan kalau kemudian ada yang mengatakan, oh itu tidak ada urusannya dengan yang sekarang, saya kira relevan untuk saya angkat permasalahan ini karena ini bukan hal baru, ya. Bukan satu-satunya seperti sering diucapkan oleh mereka yang sangat keberatan dengan kebijakan yang terakhir ini. Gitu. Kemudian karena ada pertanyaan dari saudara anggota yang terhormat Pak Saifuddin Sudi, apa motifnya? Motifnya memberikan gerasi kepada Corby. Jadi tadi saya sudah coba utarakan sejarahnya dan pengalamannya. Kalau motifnya saya kira sudah saya utarakan. Di sana juga ada Pak Yani duduk di Indonesia Lawyers Club, tapi kalau memang tidak keberatan, terpaksa kasetnya saya ulangi, cerita itu saya ulangi dengan singkat supaya Komisi 3 yang terhormat ini bisa mendapat gambaran. Apakah nanti apa yang saya jelaskan ini diterima atau tidak, saya serahkan sepenuhnya kepada Komisi 3. Saya tidak berhak untuk memaksakan bahwa motif saya itu benar. Karena walau saya memang diminta juga sebagai Menteri Hukum dan HAM memberikan pendapat. Dan saya memang memberikan pendapat sama seperti apa pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Saya memberikan pendapat yang sama. Kenapa kemudian saya memberikan pendapat yang sama? Seperti kita ketahui, narapidana asal Australia yang ada di penjara di Bali, itu yang menunggu hukuman mati itu lebih dari 1 orang. Terutama sekali yang terkait dengan Bali Night. Tetapi jenis kebetulan sekali, jenis narkoba yang menyebabkan mereka dijatuhi hukuman itu memang berbeda karena mereka heroin itu. Tapi itu tidak menjadi kemudian alasan pembenar. Tetapi seperti apa yang saya pernah sudah kemukakan dan juga mungkin melalui media online saya coba informasikan, ya,
ya dengan cara saya, uraiannya singkat tetapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya ini kenapa terdorong mendukung pemberian gerasi untuk Korbit? Ya, kenapa? Karena saya punya pengalaman, Pak Ketua dan anggota Komisi 3 yang terhormat. Kita menghadapi permasalahan di beberapa negara berkaitan dengan warga negara kita. Mudah-mudahan Pak Yani dan Pak Suding tidak bosan mendengarkan cerita saya yang jelek ini. Kita menghadapi persoalan warga negara kita, terutama sekali di Malaysia, yang memang warga kita di sana cukup banyak, jutaan orang. Kita punya warga negara di Saudi. Dan dari pengalaman saya, dengan memberikan pengampunan beberapa nelayan Malaysia yang berada di penjara Indonesia, ya, menurunkan hukumannya dari 4 tahun menjadi 9 bulan, kemudian dendanya 1 miliar, telah membuahkan hasil. Pada tanggal 10 Januari tahun 2012 itu, dan 1-2 minggu setelahnya, yang pertama itu dilakukan perpanjangan oleh pemerintah Malaysia, kemudian dilakukan perpanjangan proses pemutihan untuk membantu warga negara kita, dan pengampunan terhadap beberapa warga kita yang sebenarnya tinggal menjalankan hukuman mati. Nah, itu. Dan ini juga tidak terlepas daripada peranan pengacara negara yang ditunjuk untuk membantu warga kita di Malaysia. Kenapa kita harus memikirkan dengan serius penyelamatan warga kita di luar negeri? Karena dari pengalaman, manakala ada warga kita yang dijatuhi hukuman mati, selalulah pemerintah yang dipersalahkan. Ya. Sehingga apakah kemudian tepat saya sebut upaya ini diplomasi, yang sebetulnya tidak boleh saya menggunakan istilah diplomasi, karena diplomasi itu sebetulnya domain daripada Kementerian Luar Negeri. Tetapi itulah yang terjadi, ya, upaya kita memeringankan warga Malaysia. Hubungan kita dengan Malaysia memang sangat sering terganggu, tetapi dengan upaya itu juga menyebabkan kita menjadi mendapat respon daripada publik Malaysia juga, karena kita bebaskan nelayan mereka, sehingga pada saat warga kita dibebaskan dari hukuman mati, pemerintah di Malaysia juga tidak terlalu banyak mendapat kritikan dari publik di Malaysia tadi. Di dalam perjalanannya kemudian kita coba lakukan ini juga di Saudi. Jadi mohon maaf ini cerita ini terpaksa kaset ini saya ulangi mungkin dengan cara yang lebih singkat, Pak Sudi. Mohon tidak bosan mendengarkan. Karena pada saat kita berhasil mengupayakan bukan dengan pintu gerasi, tetapi kemudian dengan mendorong pengacaranya mengajukan peninjauan kembali terhadap keluarga kerajaan, yang diakui oleh Raja Saudi bahwa itu adalah keluarganya yang telah berada di Indonesia pada saat dan tempat yang keliru pada saat bom Maryam terjadi, dan dia dijatuhi hukuman yang semula hanya 1,5 tahun di pengadilan negeri diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 15 tahun. Atas saran saya kepada pengacaranya, dia melakukan PK, ya, dan ya, kami juga berupaya lah demi negara. Ini bagus sekali, kita harapkan PK-nya dikabulkan, dan alhamdulillah dikabulkan. Dibawa pulang sendiri oleh Pak Mahfud Basuni ke Saudi, Pak Alwi Shihab mengantarkan warga Saudi ini. Dan apa yang terjadi, kita melihat betapa respon daripada Raja Saudi sendiri turun tangan menyelamatkan warga kita di Saudi. Hak keluarga
itu kemudian yang di dalam hal hukuman mati, pembalasan hukuman mati itu oleh raja berhasil membujuk keluarganya sehingga keluarga tidak terlalu keras hati mempertahankan tuntutannya, dan kemudian apa yang terjadi juga puluhan warga kita terselamatkan, beberapa dari hukuman mati yang hukumannya cukup berat, dan yang satu orang yang sangat ditunggu-tunggu tinggal dilaksanakan itu alhamdulillah telah berada di tanah air. Berguru pada pengalaman-pengalaman tadi yang seperti saya ceritakan. Ya memang ada yang berkomentar tadi bahwa buat apa memperhatikan warga kita di Australia itu. Mereka itu kan penyelundup manusia dan sebagainya. Agar kita pahami bersama adalah ada satu ajas yang sangat penting kita ketahui, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya tanpa melihat apa kejahatan yang dilakukan di negara manapun dia berada. Dan inilah kemudian kenapa Syafel Kordi menjadi pilihan dari beberapa narapidana yang sedang menunggu hukuman yang berat. Beberapa itu adalah hukuman mati. Dipilih Syafel ini dikurangi saja dengan harapan. Karena kenapa? Pemerintah Australia selama ini tidak pernah mau berbicara mengenai nasib warga negara kita yang berada di sana. Mereka adalah nelayan-nelayan kecil dari pantai selatan Pulau Timur, Jawa Timur, berada di sana dan menghadapi ketentuan hukum Australia yang sangat keras. 5 tahun pertama di dalam penjara itu tidak ada upaya hukum apapun yang mereka bisa lakukan. Tetapi apa yang kita lihat kemudian? Peristiwa pemberian keringanan hukuman, bukan pembebasan, kepada Syafel Kordi telah menjadi public issue di Australia yang sangat gencar, bukan terlepas dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak Bupati, bahwa sejarah dari keluarga itu dan sebagainya, kita tidak usah melihat ke sana, ya, bahwa ada yang pro kontra, sama halnya di negara kita, di sana pun juga demikian. Dan barulah kemudian kita mendengar Bob Kerr itu, Menteri Luar Negeri Australia, mau berbicara tentang nasib daripada warga kita. Setelah kejadian itu, mau mereka berbicara. Bahkan sudah membebaskan beberapa orang, bahkan menawarkan agar warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman sekalipun di Australia, itu mereka siap untuk ditransfer ke Indonesia, bukan pertukaran narapidana, ditransfer, dan biarlah mereka itu meneruskan hukumannya di penjara Indonesia. Yang sangat disayangkan, kami belum memiliki payung hukum untuk bisa mengakomodir hal seperti itu. Ya. Jadi saya melihat di sini bahwa rentetan upaya-upaya, mohon maaf kalau saya kemudian menggunakan kata diplomasi tadi, ini yang membuahkan hasil dari pengalaman ini juga kita lihat. Tetapi ingat bahwa tidak ada pelaku narkoba heroin itu yang mendapatkan apa yang Kordi alami. Itu jadi kalau Pak Sudi menanya motifnya apa, itu yang biasa saya jelaskan. Tidak ada motif apa-apa selain hanya apa yang bisa kira-kira kita lakukan dengan peranan kita, kemampuan kita yang terbatas, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada janji apapun dari pemerintah Australia kepada kita bahwa manakala kau bebaskan Kordi akan, tidak ada. Itu semata-mata hanya inisiatif kami sendiri, sama halnya yang dengan yang kami lakukan di negara-negara lain, inisiatif yang kemudian mendapat sikap atau imbal
timbal yang sangat membantu warga negara kita. Jadi tidak ada motif apa-apa Pak Surya. Tidak ada. Saya yakinkan Bapak tidak ada. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab, walaupun Presidenlah yang punya kewenangan memutuskan, saya sebagai Menteri Hukum, demikian juga Mahkamah Agung yang mengadviskan, kami itu juga secara moral ikut bertanggung jawab. Kalau sampai pemerintah, sampai Presiden dipersalahkan, karena seandainya kami tidak memberikan rekomendasi seperti itu atau saran untuk pengurangan, saya belum pasti apakah Presiden akan memberikan gerasi. Walaupun dari pengalaman seperti saya katakan, banyak sekali yang rekomendasi Mahkamah Agung itu menolak. Ada 4 di sini, termasuk yang dihukum 20 tahun, tetapi dikabulkan, tetap diberi gerasi. Dan itu tidak, tentunya saya tidak mempersoalkan itu, karena saya anggap itu sepenuhnya adalah kewenangan daripada Presiden. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, saya tidak ingin memaksakan saudara-saudara Komisi 3 menjadi berubah atau bagaimana, tidak ingin membujuk, tapi mohonlah kalau bisa sekiranya ya menggunakan hati juga lah. Di sini bukan pengorbanan sia-sia yang kita lakukan Pak Trimedia, bukan. Ya. Semangat itu tidak pernah berubah Pak Trimedia. Pemberantasan narkoba dari 20 tahun lalu sudah seperti itu. Hukumannya pun juga sudah seberat itu. Baik. Ketua, sedikit aja Ketua. Mohon izin. Dalam kaitannya ini. Saya harus berbicara sepanjang pengetahuan saya. Saya tidak pernah mendengar hal itu dan tidak perlu ada tekanan apapun saya kira. Kita tahu Australia itu kontrol parlemennya sangat juga mungkin cukup keras, di sana mungkin lebih lagi, ya, dan bisa menjatuhkan pemerintah karena di sana kan Perdana Menteri. Tetapi sepanjang pengetahuan, mohon maaf Pak Suding, kalau Pak Suding punya informasi yang lebih hebat, ya, saya tidak punya informasi lebih dari apa yang saya utarakan. Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih. Lanjutkan Pak. Jadi maaf Pak, saya potong kalau kebanggaan kalau itu bisa kita loloskan, ya. Kemudian kesiapan daripada hakim komisaris sendiri. Baik, silakan Pak Menteri. Saya lanjut mengenai bahwa untuk peraturan lebih dari 40 peraturan daerah itu dianggap bermasalah. Pertama, serta instansi vertikal yang